Halo, Maya Friend, saya Dr. Wisanti Zarwin, spesialis THT BKL. Saya berpraktek di Mayapada Hospital, Jakarta Selatan. Oke, telinga berdenging atau tinnitus merupakan suatu gejala, bukan suatu penyakit secara sesungguhnya. Jadi gejala ini merupakan suatu persepsi dari bunyi tambahan yang didengar oleh seorang pasien yang biasanya hanya dirasakan oleh pasien itu sendiri. Tinnitus ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu tinnitus secara objektif maupun secara subjektif. Tinnitus objektif adalah suatu bunyi yang bisa dirasakan baik pasien maupun orang sekitarnya. Misalnya pada orang-orang yang punya kelainan atau adanya dislokasi antara rahang atas dan rahang bawah. Sehingga jika orang itu mengunyah akan terdengar seperti bunyi klik di mana join antara mandibula atas atau rahang atas dan rahang bawah itu agak sedikit bergerak. Nah, itu bisa dirasakan pasien sebagai bunyi tambahan, juga bisa terdengar oleh orang sekitar. Sedangkan tinnitus atau bunyi berdenging yang bersifat subjektif itu merupakan suatu persepsi auditori yang hanya pasien yang bisa menentukan kapan, bagaimana, dan intensitas dari bunyi tersebut. Seperti kita ketahui, kita baru melewati masa-masa karantina atau pandemi, di mana hampir semua, baik sekolah maupun pekerjaan, dilakukan di rumah. Nah, ini juga akan menyebabkan tingginya frekuensi pemakaian earphone atau headset. Pemakaian earphone atau headset yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran, terutama gangguan pada rumah siput masing-masing individu. Tinnitus atau telinga berdenging merupakan bisa sebagai salah satu gejala awal. Jika memang sudah terjadi, biasanya akan terjadi bunyi tambahan. Sekarang semakin banyaknya penggunaan earphone atau headset dan dipakai hampir setiap hari tanpa adanya jeda, itu juga bisa meningkatkan frekuensi terjadinya gangguan pendengaran. Seperti halnya gangguan pendengaran saraf, kemudian ada juga yang terjadinya tuli mendadak atau kejadian yang tiba-tiba pendengarannya tidak bisa. Nah, ini sangat berbahaya karena ini juga bisa menyebabkan kelainan pendengaran secara permanen dan ini tidak mengenal usia baik muda maupun dewasa. Ya, karena ini merupakan suatu gejala, bisa sebagai gejala awal ataupun gejala lanjut. Jadi penting sekali kita untuk memilah apakah ini suatu gejala yang perlu kita telusuri lebih lanjut atau gejala yang memang kita harus pahami. Nah, tinnitus ini merupakan bagian dari adanya bising tambahan pada jaras auditori atau jaras pendengaran yang mulai dari liang telinga luar, kemudian gendang telinga, ada juga tulang-tulang pendengaran, kemudian ada rumah siput, ada juga saraf pendengaran sampai ke bagian intrakranial. Nah, selain dari jaras pendengaran juga ada korelasinya dengan daerah sekitar jaras pendengaran, yaitu sebagai ada muscle atau otot-otot sekitar jaras pendengaran, kemudian daerah-daerah pembuluh darah sekitar daerah pendengaran dan sebagainya. Sehingga perlu ditekankan bahwa tinnitus itu merupakan suatu alarm atau bunyi yang harus kita ketahui dari mana asalnya. Kesulitan pada tinnitus subjektif, ini kita harus mempercayai pasien, kemudian kita mencari dari sumber bunyi tersebut, mulai dari pemeriksaan pendengaran, kemudian anamnesis atau pertanyaan kepada pasien, bagaimana intensitasnya, kapan muncul, apakah bertambah berat dan sebagainya, sudah berapa lama, itu penting untuk kita ketahui. Kemudian kita lihat juga pemeriksaan pada jaras pendengaran itu sendiri, mulai dari pemeriksaan THT, telinga, hidung maupun tenggorokan. Setelah itu jika tidak ditemukannya kelainan pada daerah THT, kita harus melihat daerah sekitar jaras pendengaran, bisa melalui pemeriksaan penunjang seperti kayak radiologi, seperti USG, CT scan, MRI, dan sebagainya. Jika diketahui memang suatu kelainan dari jaras pendengaran, bisa kita lakukan sedini mungkin untuk treatment atau penata laksanaan sesuai dari sumber bunyi tersebut. Apakah bunyi tersebut merupakan gangguan dari sifatnya konduktif, atau konduktif itu berarti dari anatomi atau organ-organ dari jaras pendengaran, atau sensori atau dari persarafan dari auditori pasien tersebut. Kemudian kita lihat lagi kalau misalnya dari infeksi ataukah infeksi tersebut merupakan infeksi yang baru atau infeksi lama. Kemudian kita juga memisahkan antara infeksi itu apakah dari bakteri, virus, ataupun juga dari alergi. Penting untuk kita mengetahui bahwa tinnitus itu bisa sebagai gejala awal untuk kelanjutan dari penyakit berikutnya.
Jika dirasakan berdengingnya itu intensitas makin tinggi, makin sering dan terus-menerus, penting untuk dilakukan diagnosis. Nah, kadang-kadang memang hampir 60% manusia itu ada peristiwa tinnitus atau berdenging sekali dalam seumur hidupnya. Itu bisa terjadi mungkin bukan murni dari jarak pendengaran sendiri, bisa karena berhubungan dengan gangguan fungsional, gangguan dari perfusi pembuluh darah, dan juga dari daerah-daerah sekitar telinga itu sendiri. Nah, jika memang intensitas atau bunyi tersebut makin mengganggu dan sebagainya, kita harus melihat apakah itu berhubungan dengan infeksi atau dari kelainan dari saraf itu sendiri. Jika memang dari kelainan saraf itu sendiri, sebaiknya kita memang harus melakukan tindakan preventif lebih baik sebelum terjadi yang lebih parah lagi. Ada rule sebaiknya dilakukan preventif untuk supaya tidak terjadi gangguan pendengaran lebih lanjut. Kita mengharapkan penggunaan earphone atau headset yang berlebihan dikurangin. Biasanya kita menganjurkan untuk jika memang bukan pada pekerja yang harus menggunakan headset, kita menggunakan rule 60. 60 ini yaitu sebaiknya volume rata-rata tidak lebih dari 60% dan juga tidak lebih dari 60 menit dalam sekali pemakaian. Harus ada jeda minimal sejam atau 2 jam jika ingin melakukan pemakaian earphone atau headset secara continuous. Harus ada fase istirahat atau istirahat pendengaran di sela-sela pemakaian earphone atau headset yang berlebihan. Karena earphone atau headset itu rata-rata hampir di atas 90 desibel yang exposure bunyinya langsung ke dalam telinga. Ini akan menyebabkan kerusakan baik dari anatominya juga maupun sarafan pendengaran pada pasien tersebut. Disarankan memang semua gejala pada THT merupakan gejala yang berhubungan dengan quality of life atau kualitas hidup. Jika memang sudah mengganggu dan sudah terjadi berkali-kali, kemudian intensitas makin tinggi dan sudah menyebabkan kualitas hidupnya mulai agak terganggu, sarannya segera mungkin dilakukan pemeriksaan. Penting untuk tidak self-diagnostic atau self-treatment. Karena sedini mungkin kita treatment akan bisa menghindari kemungkinan komplikasi yang lebih berat lagi.